Bacaan dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Pace Ebene. Pada hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan, 40 hari setelah kita merayakan kebangkitan Tuhan. Kebangkitan, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan yang akan kita rayakan pada hari Pentakosta merupakan puncak karya ilahi terhadap kemanusiaan yang tidak terbayangkan oleh manusia. Sebab dalam ketiga karya ilahi ini dinyatakan bahwa manusia yang mengimani Kristus akan dimuliakan pula dalam kemuliaannya sebagai manusia sulung dan kepala umat Allah. Pesan yang disampaikan perayaan Ekaristi pada hari ini, pada hari raya kenaikan Tuhan ini, mengingatkan kita bahwa Allah begitu menghargai manusia yang mengimani Kristus dan secara konsekuen melaksanakan dalam kehidupannya. Alasan perintah Kristus kepada gereja melalui para rasul dan janjinya menyertai gereja hingga akhir zaman itu menunjukkan bahwa kemuliaan yang telah diterimanya dan Allah Bapa bukan semata-mata hanya bagi manusia Yesus, tetapi bagi seluruh manusia yang mengimani Yesus. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal yang hendak disampaikan kepada kita dalam perayaan iman ini. Yang pertama, kenaikan Yesus ke surga merupakan penggenapan janji Yesus bahwa Ia akan menyiapkan rumah abadi bagi setiap manusia, tempat kita senantiasa ada bersamanya dalam keabadian. Hal ini berarti bahwa harapan akan kehidupan kekal bukanlah hanya sebuah ekspektasi atau imajinasi belaka, tetapi Tuhan Yesus telah menggenapinya. Di dalam Dia, ujung jalan kita bukanlah kegelapan, melainkan terang dan sukacita. Hal yang kedua ialah dengan peristiwa kenaikan ini juga menyingkapkan bahwa Tuhan Yesus melampaui ruang dan waktu, sehingga Dia senantiasa dapat menyertai murid-muridnya kapanpun dan dimanapun, sebagaimana sabdanya hari ini. Aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dalam kedua hal pokok ini atau pesan yang disampaikan ini terkandung suatu misi atau perutusan bagi kita, yakni panggilan dan perutusan setiap murid Kristus. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Pertama, pergilah. Ini adalah perintah, sebuah tugas perutusan yang harus dijalankan. Pergilah berarti orang harus bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, menjumpai orang lain. Seorang murid harus selalu siap sedia untuk
pergi membawa kabar gembira, mewartakan Tuhan yang bangkit. Pergi dengan suatu tujuan dan tugas yang diberikan dan dipercayakan oleh Tuhan sendiri. Itulah misi perutusan. Hal kedua adalah menjadikan semua bangsa murid. Apa yang dilakukan ketika kita diutus? Misi perutusan seorang murid, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu berarti bahwa kita diajak untuk membawa kabar gembira, warta keselamatan, dan membawa terang Kristus kepada orang yang belum mengenal Kristus, agar orang percaya dan bertobat. Menjadi murid berarti menjadikan mereka orang-orang yang percaya, yang hidupnya menurut apa yang diperintahkan. Murid Tuhan yang hidup dalam cinta kasih persaudaraan dan pengampunan, yang saling mengasihi dan menghargai satu sama lain, yang hidup rukun dan damai. Hal yang ketiga ialah mengajar. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Perintah Yesus ini adalah kasih. Maka yang harus diajarkan adalah kasih Allah yang sungguh luar biasa kepada manusia, sehingga ia menyerahkan putra tunggalnya untuk menebus dan menyelamatkan kita. Ia mengasihi kita dan kita pun harus hidup dalam kasih. Inti ajaran itu bukan terletak pada kemampuan intelektual kita, tetapi terletak pada kesaksian hidup kita masing-masing. Tugas mengajar bukan hanya menjadi kewajiban gereja, tetapi setiap kita anggota gereja menerima tugas yang sama dari Yesus untuk mengajarkan segala perintah kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tugas perutusan ini semakin tidak mudah. Ada banyak tantangan, tapi kita tidak perlu takut, cemas, dan bahkan ragu. Karena Yesus yang mengutus kita untuk menjalankan misinya ini selalu menjadi jaminan bagi kita. Ia menyertai kita sampai akhir zaman. Kita perlu memiliki iman dan semangat yang kuat untuk mengasihi dan mencintai Yesus yang terwujud dalam menjalankan perutusan kita. Berani dan tidak perlu ragu, tetapi konsisten mengekspresikan iman mulai dengan cara-cara yang paling sederhana, juga memberikan waktu secukupnya untuk terus berkomunikasi secara pribadi dengan Yesus yang mengutus kita. Kita dituntut untuk menjadi misionaris atau pewarta-pewarta zaman kita ini, bahkan bagai domba yang diutus ke tengah serigala. Jaminan kita satu-satunya adalah Kristus sendiri. Ia menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan merayakan hari kenaikan Tuhan ini, menyadarkan kita untuk lebih berani mewartakan dan memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah di dalam hidup kita, dimanapun kita berada dan kapan saja. Yesus mengutus kita untuk melanjutkan karya-karyanya, membangun kerajaan Allah supaya semua orang, terlebih mereka yang mungkin dan belum mengenal Kristus, mendapat terang Kristus, dan bagi yang tertindas dapat mengalami kesejahteraan lahir dan batin. Amin. Pace e bene.